Apakah saudara pengikut Tuhan yang setia, yang sejati, atau tidak? Dalam Alkitab, ada satu ayat yang begitu singkat. Dalam Lukas pasal yang ke-17, Yesus berkata, "Ingatlah akan istri Lot." Saudara, kenapa Yesus mengatakan ini? Kenapa dalam akhir zaman, Yesus justru menyuruh kita untuk mengingat orang yang memiliki reputasi yang buruk? Kenapa Yesus tidak menyuruh kita lebih mengingat kepada Abraham, kepada Yakub, kepada Ishak, bahkan kepada murid-murid yang lainnya? Kenapa justru Yesus berkata, "Ingatlah akan istri Lot"? Ternyata dalam konteks kedatangan Yesus tentang akhir zaman, Yesus memerintahkan kita untuk mengingat istri Lot, tokoh yang tidak punya nama ini. Apa sebetulnya yang terjadi? Saudara, kalau kita lihat dalam Lukas pasal yang ke-19, kalau kita kembali melihat peristiwa yang mengerikan ini, maka jelaslah kita lihat bahwa istri Lot, dia sesungguhnya gambaran orang Kristen yang sepertinya setia kepada Tuhan, tetapi hatinya masih bercabang, tetapi hidupnya masih duniawi, tetapi pikirannya, bahkan seluruh orientasi hidupnya hanya kepada dunia ini saja. Bapak Ibu lihat bagaimana awalnya dia tampaknya begitu setia kepada Tuhan. Dalam Lukas pasal 19, dia mengikut suaminya. Dia pergi kemanapun suaminya pergi. Suaminya meminta kepada malaikat itu supaya jangan cepat-cepat dimusnahkan kota di mana mereka tinggal. Dan malaikat itu menuruti mereka. Dan istri Lot ini masih setia pada saat itu kepada Tuhan. Hanya perintah Tuhan pada saat itu adalah jangan menoleh ke belakang. Tetapi apa yang terjadi ketika dia sudah ditolong Tuhan, dia berubah setia. Dia melanggar firman Tuhan. Saudaraku, inilah gambaran anak-anak Tuhan sekarang ini. Yang tampaknya dia setia, yang tampaknya dia rajin beribadah, yang tampaknya dia melayani Tuhan. Tetapi sesungguhnya hatinya masih kepada dunia ini. Pikirannya masih dipenuhi dengan dunia ini. Dia sering melakukan dosa. Dia belum bertobat yang sesungguhnya. Yang kedua yang kita belajar dari istri Lot ini adalah, kalau kita lihat kembali cerita dalam Lukas pasal 19, ketika Lot meminta supaya mereka diberikan kota Zoar itu, maka Tuhan menuruti. Sesungguhnya mereka ini karena jalannya terlalu lambat, Tuhan menarik mereka supaya cepat karena akan dimusnahkan kota Sodom dan Gomora. Artinya apa? Kalau kita lihat teksnya secara detail, sesungguhnya mereka ini sudah diselamatkan Tuhan. Sesungguhnya mereka ini sudah tidak mengalami hari yang mengerikan itu. Tetapi dia, istri Lot ini, ketika sudah diselamatkan Tuhan, dia menyia-nyiakan keselamatan Tuhan itu. Saudaraku, yang kedua ini penting sekali. Banyak orang yang saat ini diselamatkan Tuhan, tapi menyia-nyiakan keselamatan itu. Dengan cara apa? Dengan cara dia masih hidup dalam keduniawiannya. Dengan cara apa? Dia masih terikat dengan harta kekayaannya. Ketika istri Lot dan keluarganya ini sesungguhnya sudah diselamatkan Tuhan, justru dia menoleh ke belakang. Bapak Ibu Saudara, Tuhan marah, dia dihukum sehingga dia menjadi tiang garam di sana. Saudara, apakah hari-hari ini Anda yang mendengarkan firman Tuhan ini juga adalah orang-orang seperti istri Lot? Jangan sampai saudara menyia-nyiakan keselamatan anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Yang ketiga yang kita belajar adalah bagaimana sesungguhnya istri Lot ini gambaran orang yang dia adalah orang yang berubah kesetiaannya.
Dia bukan orang yang taat kepada Tuhan, melainkan dia lebih mementingkan kekayaannya, mementingkan harta duniawinya daripada keselamatan yang Tuhan berikan. Saudara, siapapun Anda, ada begitu banyak pelajaran. Ingatlah akan istri Lot. Jangan sampai saudara menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan berikan, menyia-nyiakan pertolongan yang Tuhan berikan, berubah setia. Biarlah jadi anak-anak Tuhan yang tetap percaya kepada Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.